Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di 3 desa di Kabupaten Demak Porak-Poranda diterjang angin puting beliung. Bahkan sejumlah rumah ambruk rata dengan tanah. Warga menyerbu pembagian susu gratis dari peternak dan pengepul di Kabupaten Semarang. Pembagian susu sebagai dampak pembatasan pengiriman susu ke pabrik pengolahan susu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes kian memanas. Dukungan untuk memilih kota kosong terus menggelora di tengah masyarakat. Dampak pembatasan pengiriman susu sapi ke pabrik pengolahan susu. Para peternak dan pengepul bagi-bagi susu sapi gratis ke warga Getasan, Semarang. Warga pun berdesak-desakan demi mendapatkan susu gratis. Ratusan warga Getasan, Semarang menyerbu pembagian susu sapi gratis di halaman kantor Kecamatan Getasan pada hari Minggu lalu. Warga berdesakan di sekitar mobil pengangkut dan menyodorkan botol, galon plastik hingga aneka wadah untuk menampung susu sapi gratis. Dari lama sampai kepala kepentok-pentok. Sulit nggak dapatnya tadi? Tadi agak sulit, harus maju-maju dulu, dorong-dorongan sama teman yang lain. Iya, desak-desakan. Sampai kemeringet kabeh, Mas. Berarti satu orang secara 2 liter gitu? Iya, 2 liter. Pembagian ribuan liter susu sapi gratis ini adalah wujud protes peternak dan pengepul susu di Kecamatan Getasan. Karena pasokan susu dari peternak dibatasi pabrik pengolahan susu sejak bulan September. Sedang stok susu sapi melimpah namun tidak sepenuhnya bisa terserap ke industri pengolahan susu. Akibatnya peternak dan pengepul merugi. Susu hasil ternak yang melimpah tidak bisa semuanya laku terjual. Itu ada pembatasan penerimaan susu. Jadinya kalau itu supplier itu pembatasan susu kan banyak yang tersisa. Maka dari itu inisiatif dari supplier Kecamatan Getasan, khususnya Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang itu berinisiatif sisa-sisa susu yang tidak diterima, bukannya kok itu sisa yang tidak berkualitas, itu susu yang berkualitas. Peternak dan pengepul susu di Kecamatan Getasan berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah serapan susu sapi lokal agar kerugian para peternak dan pengepul tidak semakin membesar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebelumnya ratusan peternak dan penampung susu segar di Boyolali menggelar mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Mereka memprotes pembatasan kuota serapan susu sapi lokal di industri pengolahan susu yang sudah terjadi sejak bulan September lalu. Aksi mandi dan menggoyol badan dengan susu sapi segar dilakukan peternak dan penampung susu segar di Monumen Susu Tumpah, Jalan Pandang Arang, Boyolali pada Sabtu lalu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes adanya pembatasan kuota susu sapi lokal di beberapa industri pengolahan susu selama 2 bulan terakhir. Selain aksi mandi, para pendemo juga membagikan 1.000 liter susu sapi segar kepada warga yang melintas. Aksi unjuk rasa berakhir di tempat pembuangan akhir sampah, Winong, Boyolali. Sebanyak 5 ton susu sapi dibuang oleh peternak dan peloper susu. Pembatasan kuota masuk produk susu lokal di IPS berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di usaha dagang maupun koperasi unit desa yang tidak terserap oleh pabrik, mengakibatkan banyaknya susu yang terbuang. Para peternak menduga pembatasan kuota pabrik dari susu lokal ini dikarenakan faktor susu impor yang tidak ada batasan. Ya, ini kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan karena secara hitung-hitungan
produksi lokal kita baru di 20%. Produksi nasional untuk kecukupan susu secara nasional itu di 20%, 80%-nya masih impor. Yang harusnya meskipun pasar sesepi apapun, produksi lokal kita bisa terserap semua. Seandainya pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal kita. Saat ini IPS sedang melakukan peningkatan kualitas susu sapi. Ada syarat tertentu agar susu dapat diterima ke IPS, sehingga kuota susu yang masuk ke IPS berkurang dan menyebabkan banyaknya limpahan susu yang terbuang. Ya, nah, dengan adanya peningkatan kualitas susu yang disyaratkan itu, makanya ada sebagian memang susu-susu dari peternak kita itu yang tidak memenuhi syarat, sehingga memang itu dikembalikan. Kemudian yang kedua, bulan Oktober itu juga ada konfirmasi juga dari Mas Rian tadi, memang di IPS itu ada penumpukan setoran susu dari beberapa pengepul di sana. Akibat dari pembatasan kuota susu sapi ke IPS, kerugian yang dialami para pelopor susu bisa mencapai jutaan rupiah setiap harinya. Para peternak dan pelopor susu di Boyolali berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah serapan susu sapi lokal agar kerugian para peternak dan agen tidak semakin besar. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan warga mendeklarasikan dukungan terhadap kota kosong pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2024. Warga kecewa karena hanya diberikan satu pilihan pasangan calon oleh partai politik. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes bakal berlangsung seru. Pasangan tunggal Mita Wurja yang diusung Koalisi Besar bakal melawan derasnya dukungan terhadap kota kosong. Dukungan untuk memilih kota kosong dideklarasikan warga yang tergabung dalam gerakan pemenangan kota kosong atau Gertak di lapangan Desa Malahayu di Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Minggu sore. Dukungan terhadap kota kosong karena warga tidak diberi pilihan lain oleh partai politik. Parpol hanya menyodorkan satu pasangan tunggal. Mendukung kota kosong dianggap warga bisa menyelamatkan demokrasi di Brebes. Lebih mendekatkan kota kosong kepada masyarakat, hingga kami perlu mensosialisasikan kota kosong agar kota kosong bisa menang mutlak pada tanggal 27 November nanti. Mereka yang datang dari mana aja, Pak? Dari Banjarharjo dan sekitarnya. Kami akan terus sampai penyoblosan. Harapannya ke depan, harapan ke depan kota kosong menang, ada pemilihan lagi dan akan munculkan figur-figur baru yang mampu mewakili kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes. Selain pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dan Banyumas juga hanya diikuti satu pasangan calon, sehingga berhadapan dengan kota kosong sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 1 Andika Perkasa menanggapi santai dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan Lutfi Yassin. Andika berkelar juga ingin di-endorse Presiden Prabowo. Namun Andika memastikan jika nanti terpilih akan menjaga semua agenda pemerintah pusat di daerah. Dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus. Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan Cagup Cawagup Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin disampaikan terbuka pada 9 November 2024. Ketiganya kompak mengenakan baju berwarna biru. Video dukungan ini diunggah melalui akun Instagram Ahmad Lutfi @ahmadlutfi_official. Dalam video itu Prabowo mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk memilih paslon nomor 2. Dukungan Presiden Prabowo bukan ancaman bagi pasangan nomor 1 Andika Hendi. Andika usai debat kedua Minggu malam bahkan berkelakar ingin juga mendapat endorsan dari Presiden Prabowo. Namun ia memastikan jika nanti terpilih akan patuh dan menjaga semua kebijakan pemerintah pusat. Inginnya juga didukung. Jadi itu adalah suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau
Kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dan kami akan disiplin untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat dan bahkan mendukung penuh karena memang itu adalah tata negara kita. Mudah-mudahan Pilgub Jawa Tengah digadang-gadang sebagai perang bintang karena melibatkan mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Kapolri Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Pilgub 2024 terasa lebih panas karena memberi kesan sebagai kelanjutan persaingan Pilpres 2024 antara Partai PDI Perjuangan dan Koalisi Gemuk Kimplus pendukung Prabowo. Dukungan terbuka Presiden Prabowo ikut memanaskan suasana politik menjelang pencoblosan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, Cagup Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi mengatakan dukungan Prabowo Subianto dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. KPU Jawa Tengah menyerahkan kepada Bawaslu Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran dalam video tersebut. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi usai debat kedua Pilgub Jawa Tengah Minggu malam mengakui benar mendapat dukungan dari Prabowo Subianto. Dirinya juga senang karena didukung oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia itu. Namun Lutfi menegaskan dukungan terbuka yang kini tersebar luas di media dilakukan Prabowo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dukungan Pak Prabowo sendiri terhadap pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin sendiri gimana Pak tanggapannya? Terus apa maknanya begitu? Beliau adalah ketua parpol ya. Pada saat itu hari Minggu ketemu kami dan jelas beliau dukung kami. Intinya itu. Okay? Sementara KPU Jawa Tengah melempar bola panas ini ke Bawaslu Jawa Tengah. KPU menyerahkan dugaan pelanggaran kampanye ini kepada pihak Bawaslu Jawa Tengah. Tempatnya bisa ditanyakan ke Bawaslu ya. Karena prinsipnya kami melayani peserta dan juga melayani pemilu. Dalam hal seperti itu kami juga tidak punya kompetensi untuk melakukan kajian terhadap konten maupun walaupun saya sendiri sudah mendapatkan informasi, tapi terkait dengan itu konteksnya apakah bisa sebagai kampanye atau dukungan atau internal atau apapun bisa ditanyakan kepada Bawaslu terkait dengan hal. Pasangan Lutfi Yassin diusung Koalisi Gemuk Kimplus, yakni 9 partai politik. Pasangan koalisi besar ini ditantang pasangan Andika Hendi yang hanya diusung satu parpol, yakni PDI Perjuangan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan.